Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala a'zamal kutubi ala a'zami khalqihi wa ashrafih lihadiyil insani wa irsyadih la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfih al-muta'abbadu bitilawatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para pemirsa, para pecinta Al-Quran, hafizakumullah. Kembali kita mengkaji ataupun menjelaskan buku tajwid pintar. Pada kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai pendahuluan. Ini merupakan pertemuan yang ketiga. Pada pendahuluan ini akan ada 3 pembahasan atau 3 bagian. Yang pertama, pedoman transliterasi. Ini tidak perlu kami jelaskan karena bisa Anda baca di buku tajwid pintar. Kemudian yang kedua, pedoman makna kata Arab. Ya, di sini nanti bisa jadi maknanya adalah secara bahasa ataupun secara istilah. Kemudian yang ketiga adalah Tarjamah Tuhfatul Atfal. Ya. Baik para pemirsa, para pendengar hafizakumullah, kita langsung ke bagian yang kedua, yaitu pedoman makna kata Arab. Ya, sebagaimana yang sudah kami sampaikan bahwa bisa jadi maknanya adalah makna secara bahasa atau makna secara istilah. Yang penting tujuan kami agar para pembaca bisa memahami nantinya istilah-istilah yang ada di buku ini. Yang pertama, di sini langsung saja ya, istilah hams. Ya, ada hams. Kalau kita baca di buku, ya, dia di sini disebutkan bahwasanya lemahnya suara dalam mengucapkan huruf karena lemahnya sandaran pada makhraj, dengan itu pula nafas keluar bersamanya. Atau dengan makna lain, ya, hamas adalah membunyikan huruf tertentu dengan berdesis. Ingat ya, membunyikan huruf tertentu dengan berdesis atau bernapas. Itu adalah singkatnya. Yang mana disampaikan pada segmen ini harus ada kata kunci ya. Ingat, hamas itu berdesis atau bernafas. Kemudian atau ada sifat izlaq, sifatul huruf. Kalau di sini kita baca yang tertumpu pada ujung lisan dan bibir saat mengucapkannya. Atau dengan makna lain, mengucapkan huruf dengan lancar atau cepat. Ya, mengucapkan huruf dengan lancar atau cepat. Kemudian ada infitah. Infitah terjadi antara lisan dan langit-langit. Ya. Artinya di sini infitah mengucapkan huruf tertentu dengan lidah merenggang dari langit-langit sehingga suara menjadi kecil. Oke, baik. Kemudian ismat, ya, ini sengaja kami bacakan yang sifat-sifat huruf ya, karena ini agak sulit. Ismat, sifat huruf ya, yang berarti diam, ya, lawan dari kata idlaq atau lawan dari sifat idlaq.
Ismat membunyikan huruf-huruf tertentu dengan tidak lancar atau cepat, ya. Semacam tertahan, ya. Kemudian istifal. Istifal menurunnya lisan dari rahang atas ke dasar mulut, atau di sini istifal membunyikan huruf tertentu dengan menurunkan pangkal lidah, ya. Menurunkan pangkal lidah ke dasar mulut sehingga suara lebih ringan. Ya, nanti kita akan cantumkan gambarnya pada bab atau pelajaran sifat al-huruf. Kemudian yang juga tidak ada di manzumah sifat istitalah. Ya, istitalah yang tidak ada di kitab ini, istitalah, yaitu memanjangkan suara dari permulaan tepi lidah hingga penghabisan lidah. Oke, berikutnya ada sifat itbaq. Ya, itbaq melekatkan lidah pada langit-langit mulut atau melengkungkan keliling lidah ke langit-langit, ya, sehingga menghasilkan suara tebal. Melekatkan lidah pada langit-langit mulut atau melengkungkan keliling lidah ke langit-langit sehingga menghasilkan suara tebal. Atau di sini singkatnya di buku ini adalah, baik di sini sifat itbaq, sifat tertutupnya sebagian dari lisan kepada rahang atas atau langit-langit sehingga suara tertahan, ya. Atau tadi itu suara terdengar tebal, ya, menghasilkan suara yang tebal. Kemudian ada sifat rokhawah, ya, ada sifat rokhawah di sini. Lawan dari sifat syiddah, tegas, kuatnya. Kalau di sini bisa dilihat rokhawah membunyikan huruf tertentu dengan suara lepas atau mengalir, ya. Suaranya ringan, ya. Kemudian di sini ada sebagai catatan mungkin kesalahan di buku, ya. Kesalahan di buku bisa diperbaiki bagi saudara yang sudah membaca bukunya atau memiliki bukunya. Di sini ada kata mutaqaribain, ya, bertemunya dua huruf yang mana makhraj dan sifatnya berjauhan. Kata berjauhan ini dihapus, ya, dihapus menjadi berdekatan, ya. Mutaqaribain makhraj dan sifatnya berdekatan, atau bertemunya dua huruf yang mana makhraj dan sifatnya berdekatan. Kemudian berikutnya ada sifat syiddah, ya. Sifat syiddah yang mana mengharuskan huruf pada posisinya, sehingga karena kuatnya sandaran huruf tersebut pada makhrajnya. Atau syiddah membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara tertahan sehingga sangat tampak sekali saat huruf tersebut jika sukun, ya. Sangat tampak sekali huruf tersebut jika sukun. Kemudian di sini juga ada sifat tafasyi. Tafasyi menyebarnya hawa, ya, dalam mulutnya, atau membunyikan huruf tertentu dengan menyebarkan angin dalam mulut. Kemudian berikutnya takrir. Takrir itu membunyikan huruf tertentu dengan menggetarkan ujung lidah dengan getaran dua kali. Oke. Kemudian ada sifat inhiraf. Inhiraf, ya, di sini tidak ada, tapi kami tambahkan di sini inhiraf. Condongnya bunyi huruf tertentu karena tidak mengalir disebabkan dihalangi oleh makhrajnya. Kemudian di sini juga ada sifat jahar, lah, ya. Berikutnya
terjemahan Tuhfatul Atfal di sini juga barangkali ada kesalahan atau ada yang harus kami ingatkan. Yang pertama itu kata tala ya, tulisannya bukan alif maksurah ya, harusnya seperti ini alifnya berdiri tala gitu ya. Itu bait kedua. Kemudian di bait ketiga ada di sini sepertinya tulisannya terputus, bacanya sammaituhu bituhfatil atfali. Ya intinya nanti kalau misalkan ada huruf Arabnya yang kurang barisnya, salah tulisannya, kembalikan ke huruf Latin, karena biasa ada juga sebagian para siswa, para santri kadang pelajar lebih mudah menghafalkan yang Latin. Jadi Latin juga kami tulis di sini, kami cantumkan. Kemudian di bait yang ke-11 ada kata illa idza kana bikilmatin ya, bukan bikalimatin. Kemudian di bait ke-12 ada karrironnah, bukan karraronnah. Kemudian bait ke-25 ada qoblar arba'in, langsung matikan roknya, bukan qobla arba'in ya, qoblar arba'in. Sama juga sini minibri, bukan min ibri ya, minibri atau minabri ya, biasa baca anak-anak membaca minabri, tanya minibri. Kemudian di bait ke-28 ada walla malula, bacanya bukan walla malula, walla malula. Berikut juga walla malukhra. Oke. Kemudian terakhir ada kata sukina ya, bukan sakana. Kemudian di sini ada nun tashil di bait ke-50 dan 53, sukunun ijtama, bukan sukun ijtama. Kemudian juga samaninin hasar di bait ke-53, bukan samanin hasar ya, samaninin hasar, ditambahin nun tashil, karena kalau tulisan Arabnya seperti ini tidak bisa ditambahkan nun tashil. Kemudian ada di bait terakhir yang sebelum penutupan ada kata silhu suhairon man qata kadashtahar. Itu tidak kami terjemahkan. Terjemahannya adalah silhu suhairon, artinya sambunglah ya. Sambunglah ia, artinya sambung silaturahim. Suhairon ini diambil kata sahur ya. Sahur, waktu sahur, artinya segera disambung ya. Siapa yang memutuskan silaturahim, jika ada kita berselisih dengan orang, kemudian cepat-cepat kita menyambung silaturahim meskipun dia yang memutuskan, karena pahalanya lebih besar orang yang menyambung, lebih segera. Oke, demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah bisa kita lanjutkan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.